Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pelajarannya dan sebelum itu kita berdoa dulu ya. Oke, sekarang IPA minggu ketiga, pelajaran kita masih tetap di bab yang sama ya. Yang pertama kita akan membahas tentang menghitung luas dengan kertas milimeter. Jadi di fotokopian tuh ada namanya kertas milimeter. Dia itu ukuran kecil, kotakannya tuh lebih kecil daripada kotakannya punya buku kotak-kotak kalian. Jadi ini lebih kecil, ini di zoom. Nah, untuk menghitung luas dengan kertas milimeter, misalkan ini ada sebuah daun, kemudian kalian gambar dulu pola daunnya. Setelah itu, kalian ini dikasih tanda. Angka 1, 2, 3, 4 sampai 15 ini adalah untuk kotak yang penuh. Sedangkan kotak yang tidak penuh disimbolkan dengan A, B, C, D, E, F, G, H sampai dengan O. Di sini banyak kotak penuhnya, ada sejumlah 15 kotak. Maka untuk mencari luasnya adalah banyak kotak penuh, 15 tadi ditambah dengan ini sampai O. O kan jumlahnya itu ada 24 ya. Kalau A1, B2 berarti O itu ada 24. 24 kotak yang tidak penuh itu harus dikali dengan setengah. Jadi ini tinggal ditambah 15 ditambah 12. Jawabannya adalah 27 cm persegi. Mudah ya. Jadi kalau misalkan bangun yang biasa seperti segitiga atau persegi, kalian kan bisa menghitungnya dengan cara biasa seperti pada matematika ya. Kalau dengan kayak daun yang bentuknya tidak beraturan gini, kalian bisa menggunakan cara seperti ini. Next, bagaimana sekarang untuk menghitung volume? Volume itu ada dua cara lagi ya. Cara pertama itu benda padat yang bentuknya beraturan, contohnya kubus, balok, kerucut, bola, atau yang lain, itu bisa dihitung menggunakan rumus seperti pada pelajaran matematika. Sedangkan kalau misalkan bentuknya nggak beraturan kayak batu gitu, kira-kira kalian bisa nggak menghitungnya? Diukur dulu, misalkan diameter batu berapa, tapi kan batu itu kan tidak beraturan, jadi kalian tidak bisa menggunakan rumus untuk menghitung volume batu. Cara yang pertama yaitu menggunakan gelas ukur. Jadi namanya gelas ukur ya. Dan di pinggirnya itu ada tulisannya, misalkan 10 mili, 50 mili, 100 mili, 150 dan 200. Ini sebelum dimasuki sama batu. Nah, sesudah dimasuki batu, dia menjadi 200 ml. Jadi, volume batu bisa kita hitung ya. Volume sesudahnya dimasukin batu kan 200. Volume sebelum dimasukin batu kan 150. Tinggal dikurangi. Jadinya 200 dikurangi 150. Jawabannya 50 ml. Cara yang kedua yaitu menggunakan gelas pancur. Jadi ini ada gelas kayak teko gitu ya, tapi ini airnya harus disesuaikan sampai pinggirnya bibir sini. Setelah itu dimasukinlah batu di sini atau benda. Setelah itu kan ada air yang mengalir ke gelas ukur di sini. Nah, setelah mengalir, dia tiba-tiba airnya menjadi 20 cm pangkat 3. Nah, jadi kan kalau di sini kan airnya tetap ya seimbang sama, maka volume batu itu disamakan dengan air yang tumpah. Jadi volumenya adalah 20 cm kubik. Kemudian konsentrasi larutan. Kalian pernah nggak buat teh atau buat air gula? Misalkan kalau gulanya sesendok, ternyata itu rasanya manis dan airnya itu masih belum kental. Kemudian kalian masukkan gulanya 10 sendok. Lah, ternyata setelah diaduk airnya kok jadi kental. Kenapa kok bisa kayak gitu? Nah, itu yang mempengaruhi adalah namanya konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan itu disimbolkan dengan huruf K. K atau konsentrasi larutan itu rumusnya adalah massa terlarut dibagi dengan volume terpelarut. Massa terlarut kalau yang tadi saya contohkan itu adalah gula. Volume pelarut ini maksudnya adalah air tadi. Ini contohnya ya. Edo melarutkan 20 gram gula ke dalam 2 liter air.
Berapakah konsentrasi larutan gula yang terbentuk dalam satuan gram per liter? Kita tulis dulu, massa terlarutnya 20 gram, gulanya 20 gram, volume pelarutnya 2 liter. Nah, tinggal dimasukkan ke rumus, jadinya 20 dibagi 2. Jawabannya adalah 10 gram per liter. Mudah ya, tinggal dibagi saja. Selanjutnya ada laju pertumbuhan. Jadi kayak gini, misalkan kalian menanam biji kacang hijau. Setelah 10 hari ternyata dia tingginya menjadi 5 cm. Kira-kira pertumbuhan setiap harinya berapa senti ya? Itu dihitung dengan laju pertumbuhan. Laju pertumbuhan itu rumusnya adalah pertambahan tinggi dibagi dengan selang waktu. Contohnya gini, pada pengukuran awal diperoleh tinggi tanamannya 20 cm, jadi mula-mula itu 20 cm. Kemudian setelah 10 hari, dalam 10 hari tingginya menjadi 60 cm. Tentukan laju pertumbuhan jagung tersebut. Nah, di sini kalian harus ngitung dulu ya. Jadi kalau mula-mulanya kan 20, terus pada akhirnya 60. Jadi pertambahan tingginya adalah 60 dikurangi 20. Jawabannya 40 cm. Kemudian dalam waktu berapa tadi? Selang waktunya kan 10 hari. Yang ditanyakan adalah laju pertumbuhan. Jawab. Laju pertumbuhan rumusnya adalah pertambahan tinggi dibagi dengan selang waktu. Jadinya pertambahan tingginya 40 dibagi dengan 20. Jawabannya 4 cm per hari. Next ya, kita beralih ke biologinya. Ya nggak usah ngitung-ngitung ini ya. Ini ada mikroskop. Jadi ini ada seorang peneliti menggunakan mikroskop. Ini namanya mikroskop. Jadi caranya kayak gitu ya. Jadi dua matanya didekatkan dengan lensa okuler. Mikroskop itu adalah alat untuk melihat benda yang tidak bisa dilihat secara kasat mata. Contohnya apa? Contohnya mikroorganisme. Contohnya mikroba misalkan. Contohnya, ya misalkan jadi kalau misalkan ada air, terus dilihat pakai mikroskop, kira-kira di dalam air itu ada hewan yang bergerak-gerak nggak ya? Kalau misalkan kelihatan dari mata itu nggak kelihatan, tapi kalau pakai mikroskop bisa kelihatan. Apakah ada mikroorganisme di dalam air tersebut. Bagian-bagian mikroskop, jadi ada banyak ya. Yang pertama itu namanya adalah lensa okuler. Lensa okuler itu yang ini. Jadi yang dekat dengan mata tadi, mata peneliti tadi. Nah, dia itu fungsinya untuk memperbesar bayangan objek. Jadi lensa okuler itu adalah lensa yang dekat dengan mata dan fungsinya untuk memperbesar bayangan objek. Kemudian ada tabung mikroskop. Di sini tabung mikroskop. Dia fungsinya adalah untuk menghubungkan lensa okuler yang di sini dengan lensa objektif yang di bawah sini. Nah, lensa objektif sekarang. Lensa objektif ini adalah, jadi di sini, lensa objektif ini adalah lensa yang dekat dengan objek. Objeknya nanti itu ada di bawah sini. Di bawah sini. Nah, karena dia lensa objektif itu berarti yang dekat dengan objek. Objeknya ini apa? Misalkan kalian mau meneliti daun, berarti objeknya adalah daun. Nah, lensa objektif ini bisa diatur. Ini bisa diatur dengan yang namanya revolver. Jadi yang di sini tuh revolver. Ini alat untuk memperbesar atau mengatur lensa objektif. Kemudian ada yang namanya ini meja mikroskop. Di sini meja mikroskop itu fungsinya untuk meletakkan objek. Jadi objeknya nanti di sini ya. Kemudian ada kondensor di sini ya. Ini adalah kondensor. Dia di sini fungsinya untuk mengumpulkan cahaya yang akan masuk. Jadi dia mengumpulkan cahaya. Lanjut ke diafragma bagian bawahnya. Diafragma ini untuk mengatur intensitas cahaya yang masuk ke lensa objektif. Jadi diafragma dan kondensor ini kolaps ya, untuk memasukkan cahaya ke lensa. Setelah itu
ada cermin. Di sini ada cermin. Nah, cerminnya itu ada dua jenis ya, cermin datar dan cermin cekung. Fungsinya untuk menyalurkan cahaya yang sudah masuk lewat diafragma. Jadi cahayanya masuk di sini, kemudian dimasukkan ke diafragma. Sekarang kita ke sebelah kiri ya, ada pengatur fokus kasar atau yang disebut dengan makrometer. Dia ini untuk fungsinya menaik turunkan tabung mikroskop ini, jadi dia bisa naik bisa turun dengan cepat. Nah, ini fokus kasar ini ukurannya kan lebih besar ya daripada yang fokus kecil atau fokus halus. Pengatur fokus halus ini namanya adalah mikrometer. Mikrometer ini namanya lainnya fokus halus, pengatur fokus halus. Fungsinya untuk menaik turunkan ini sama menaik turunkan tabung mikroskop tapi dengan lambat. Setelah itu ada pegangan mikroskop ini. Jadi ini fungsinya untuk memindahkan atau memegang mikroskop. Setelah itu ada klip penjepit. Jadi kalau tadi kan bendanya ditaruh sini ya, di dalam preparat. Bendanya itu ditaruh preparat, kemudian ditaruh di meja mikroskop. Setelah itu dijepit sama klip, biar nanti objeknya tidak bergerak. Kemudian ada sindi inklinasi. Dia ini fungsinya untuk mengatur sudutnya mikroskop. Dan yang terakhir ada kaki mikroskop. Dia ini untuk menyangga mikroskop, jadi dia bisa berdiri mikroskopnya. Nah, ini ada cara-cara menggunakan mikroskop. Yang pertama kali kalian harus menyiapkan preparatnya dulu ya. Jadi nanti saya akan share link YouTube gimana sih menyiapkan preparat dan menggunakan mikroskop. Yang pertama, ambil mikroskop dengan posisi tangan berikut ini ya. Tangan kanannya ada di sini, di lengan mikroskop, dan tangan kiri ada di alas mikroskop di sini. Atur lensa okuler dan lensa objektif. Jadi yang di sini tadi ya, lensa okuler dan lensa objektifnya diatur dulu. Kemudian atur cermin untuk mendapatkan cahaya. Jadi cermin yang di bawah tadi diatur dulu. Setelah itu yang 4, siapkan preparat dan jepit meja di meja preparat. Jadi preparatnya nanti taruh sini. Kemudian atur fokus objek dengan memutar makrometer dan mikrometer. Sini makrometer, mikrometernya itu diatur biar objeknya itu kelihatan. Terus yang terakhir, putar revolver untuk mendapatkan gambaran yang lebih besar daripada dengan mengganti lensa objektif. Jadi kemudian diatur ya pakai revolver, ini lensa objektifnya gimana, apakah kurang lebih besar, apakah kurang kecil, apakah kedekatan atau tidak. Oke, demikian materi kali ini saya akhiri. Setelah ini akan ada ulangan harian ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.